Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tutorial membaca cash flow statement di Stockbit. Ini seri tutorial agar kita bisa terbantu untuk memahami kunci-kunci yang ada di pasar modal. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Nah, kalau Anda buka case statnya yang ada di Stockbit, terutama kalau memakai tablet atau memakai laptop, Anda akan menemukan versi yang lengkap, dan ini masih ada di bawahnya ya. Tapi cash flow statement itu ada di sini. Nah, 5 kunci di sini itu penting sekali untuk kita memahami keadaan perusahaan. Ini seperti, kalau menurut kami ya, ini seperti nafas lah, nafasnya perusahaan ya. Kalau valuasi kan harga ya, kalau valuasi itu harganya, kalau profitabilitas itu keuntungannya, kalau growth pertumbuhannya. Tapi kalau ini itu nafasnya. Jadi kita penting untuk memahaminya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita membacanya. Nah, ini berdasarkan apa yang kami lakukan. Nanti kami ilustrasikan dengan lebih sederhana biar kita sama-sama memahami. Ada 5 kunci di situ. Ada cash from operation, ada cash from investing, ada cash from financing, ada capital expenditure. Ini biasanya disebut dengan capex. Ya, kemudian yang terakhir adalah free cash flow. Nah, kita bahas satu-satu pelan-pelan. Yang pertama adalah cash from operation. Namanya aja dari operasionalnya. Itu maksudnya adalah ini berupa semua pemasukan, pengeluaran seperti penjualan dan lain-lain lah, yang menunjukkan bahwasanya perusahaan ini bisa menjalankan keuangan dengan baik atau bisa menjalankan perusahaan itu dengan sehat. Kalau Anda bingung ya, ini maksudnya kayak apa? Anda ilustrasikan aja, keluarga ya, gaji yang suami dapat itu cukup nggak untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, udah itu paling gampang. Untuk makan ya, untuk bensin ya, untuk biaya sekolah anak cukup nggak? Nah, biaya sekolah kita anggap gaji gitu ya, dan lain-lain lah. Nah, kalau cukup itu bagus, tapi lebih bagus lagi kan ada lebihnya, kan gitu ya. Kita ilustrasikan di keluarga kan gitu. Lebih bagus lagi ada yang namanya lebihnya agar bisa ditabung, bisa diinvestasikan, beli aset dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu namanya cash from operation itu wajib yang namanya positif. Kalau bagi kami itu, kalau ngelihat perusahaan itu wajib namanya positif. Kenapa kami mengatakan wajib? Kalau nggak positif bahaya. Ya sederhana saja kita ilustrasikan. Misalkan Bapak dapat gaji 1 juta, kebutuhan hidup 2 juta. 1 jutanya dari mana? Berarti kan nanti ngutang, gali lubang tutup lubang, atau jual aset, terus asetnya semakin lama semakin habis. Kan seperti itu. Maka yang paling pertama itu sehat dulu lah. Ada lebihnya nanti dulu lah. Nah, itu penting sekali. Makanya di sini selalu cash from operation itu versi kami wajib positif. Kalau negatif itu pusing kita. Yang berikutnya adalah from investing ya, cash from investing. Ini kan Anda lihat ya, cash from investing. Nah, cash from investing itu adalah biaya atau uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk investasi yang akan menghasilkan pendapatan baru. Namanya aja investasi. Investasi ini bisa aja beli perusahaan baru, bisa aja beli saham, yang intinya menghasilkan pemasukan ya. Jadi ini penting sekali from investing ini. Istilah gini, istilahnya kan, istilah katanya, kalau misalkan perusahaan itu tidak investasi, maka ngoyo dia sampai kapanpun ya nggak berkembang. Sederhananya seperti itu. Kalau Anda ilustrasikan ini, Bapak Ibu ya di keluarga punya investasi nggak jangka panjang? Kalau punya investasi kan dapat penghasilan tambahan kan. Nah, itu
Nah, tapi Anda yang harus Anda ingat baik-baik, namanya investasi maka uang keluar. Maka kalau kita lihat di sini cash from investing itu kebanyakan minus. Ya, kebanyakan minus ini. Karena apa? Menginvestasikan. Ya. Jadi kalau misalkan ada investasinya gede, ya, ini berarti di masa yang akan datang potensial pendapatannya juga besar. Ini kan perusahaan minyak ini, investasinya gede ini. Ya, jadi Anda investasinya oke nih. Yang bahaya adalah kok nggak ada investasi, itu juga bahaya juga. Ya, walaupun tidak seperti bahayanya cash from operation. Berikutnya adalah cash from financing. Nah, cash from financing ini pemasukan dari ngutang, udah sederhananya ngutang lah, nggak usah bingung-bingung pokoknya. Ngutang ini kalau untuk perusahaan jangan dikira selalu negatif. Ngutang itu juga bisa positif karena untuk usaha misalkan. Nanti kan diteliti ini ngutangnya buat apa sih? Oh, ternyata ngutangnya buat operasional, bahaya. Ya kan? Nah, ini ngutang ini untuk apa? Misalkan untuk Bapak Ibu ini ngutang untuk beli motor. Nah, untuk investasi, untuk atau untuk makan, itu kan pertanyaan-pertanyaan. Maka financing ini biasanya bisa plus, bisa minus. Kalau plus itu biasanya utang masuk, kan dapat uang kan, dapat uang maka plus. Kalau minus biasanya dia bayar hutang. Nah, seperti itu. Jadi nggak selalu di sini itu biasanya minus, tapi kadang plus. Tinggal nanti yang kita teliti itu adalah hutangnya untuk apa, gitu. Yang berikutnya adalah capex. Nah, orang biasa nyebut juga dengan belanja modal. Ini fungsinya adalah meningkatkan aset fisik, bangunan atau peralatan untuk melaksanakan proyek-proyek baru, peralatan atau apa contoh misalkan Bapak beli motor baru, mobil baru agar kerjanya itu lebih kompetitif. Biasanya misalkan Bapak ke kantor naik angkot, nah maka beli mobil, nah itu biar lebih akselerasinya lebih cepat lah, biar nyampe kantor itu lebih cepat dan lain sebagainya. Maka biasanya itu namanya capex itu minus karena uang keluar. Nah, yang terakhir itu adalah free cash flow. Free cash flow ini kalau free cash flow itu kan kalau secara hitung-hitungan itu cash from operation dikurangi capex ini 16 kurangi 5, maka hasilnya ini. Ya. Nah, sederhananya kalau Anda bingung, gaji Anda dikurangi biaya hidup, pembelian, masih ada sisa nggak gitu. Itu namanya cash yang free udah. Nah, itu bisa buat misalkan ada THR Anda kasih kepada anak-anak kan gitu ya. Bisa untuk dividen misalkan dan lain sebagainya, ini free cash flow. Nah, maka Anda akan menemukan banyak macam seperti ini contohnya. From financing di sini plus, berarti dia lagi ngutang ini. Ya. Free cash flow-nya nggak ada. Karena apa? Ini dikurangi capex itu minus. Ya bisa jadi seperti itu. Ya, tapi yang penting lebih awal itu pokoknya ini plus lah. Yang berikutnya ada juga yang model seperti ini. Investasinya gede banget. Ini investasinya gede banget. Ya. Tapi kemudian financingnya kecil, capeknya juga kecil, cash from operasinya juga kecil. Nah, ini juga ada yang seperti ini. Berarti sederhananya di masa yang akan datang ini akan memiliki usaha-usaha baru yang menghasilkan pendapatan yang baru kalau berhasil. Ini perusahaan di dunia teknologi nih. Ya, jadi seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Ini bahaya kalau menurut kami. Udah operasionalnya minus ya, hutangnya plus ya, free cash flow nggak ada. Ini menurut kami ya, kalau secara menjalankan rumah tangga itu bahaya. Udah gaji nggak cukup untuk operasional ya kan,
operasional keluarga, dia juga ngutang, ya akhirnya semuanya amburadul. Sederhananya seperti itulah. Kalau Anda bertanya, loh terus ini dapat uangnya dari mana? Ya perusahaan sekarang kan bisa dari penanaman modal dari investor baru dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sangat penting untuk membaca keadaan-keadaan perusahaan, terutama dari sisi bagaimana dia bisa hidup untuk menjalankan usahanya. Jadi seperti itu. Kalau ada salah saya mohon maaf. Ini biasanya yang saya pahami dari apa yang saya baca dengan lebih gampang. Jadi saya pakai ilustrasi itu, saya punya keluarga. Kalau financing itu saya ngutang seperti itu. Investasi saya tanam saham. From operation itu gaji saya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Kalau ada pertanyaan cantumkan aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.